Kan kata orang kalau untuk jadi selingkuhan nggak perlu cantik. Jadi perlunya apa? Perlunya nggak tahu diri aja. Salah. Bukan nggak tahu diri, tapi gatal dan murah. Nama Inara Rusli belakangan ini sedang ramai menjadi perbincangan, terutama setelah isu perselingkuhannya dengan Insanul Fahmi terungkap ke ruang publik yang berujung dilaporkannya ke polisi dengan tuduhan perzinaan. Laporan itu dibuat oleh istri sah Insan, yakni Wardatina Mawa pada tanggal 22 November 2025 kemarin. Meski diam, Inara bukan tanpa perlawanan, ya. Baru-baru ini beredar di media sosial surat laporan polisi yang diduga kuat dibuat oleh Inara Rusli terkait ilegal akses CCTV yang sebelumnya dijadikan alat bukti Wardatina Mawa dalam laporannya di Polda Metro Jaya. Namun pertanyaan muncul, benarkah Inara melaporkan Barik Wardatina Mawa dan mantan suaminya, Virgon, atas dugaan ilegal akses CCTV? Lantas apa tanggapan keluarga Virgon atas dugaan laporan tersebut? Udah, intinya kalau mau berbuat jangan di rumah, udah titik. Ada anak-anak, pergi keluar. Ada hotel, ada apartemen, ada apa, ada titik. Gitu loh. Tapi yang jelas, lu melakukan di rumah orang, walaupun itu istri lu, itu salah. Bilang ini, bilang ono, polisi kan lebih tahu. Kejadiannya bulan berapa, nikahnya bulan berapa, anunya bulan berapa, kan gitu. Kita nggak tahu itu. Biarkan aja nanti penyidik yang lebih pinter kan. Padahal dia sendiri yang bilang ke istri sah, kalaupun kami berjodoh akan kupastikan bukan suami orang. Tapi baru kenal Juli, terus nikahnya Agustus. Kok bisa semurah itu? Maksudnya semudah itu. Padahal kan nikah itu tuh sesuatu yang sangat sakral. Apalagi dia tuh udah pernah gagal. Pastinya tuh bukan mikir 2 kali lagi, mikir ribuan kali untuk menikah. Apalagi si cowok ini tuh belum ada bukti perceraian di pernikahan sebelumnya. Ya, jadi harusnya tuh mikir lagi, kalau bukan karena nafsu kebelet ya, gak mungkin mau nikah. Dan gue juga agak-agak gak percaya kalau bener-bener si IR ini gak tahu masih ada istri. Kenapa? Karena ya buktinya dia nikahnya cuma secara siri. Harusnya tahu dong kenapa cuma bisa secara siri. Karena secara hukum negaranya tuh masih sahnya dengan wanita lain. Kalau udah pasti udah cerai, udah pasti nikahnya tuh nikah resmi. Ya, tapi mereka berdua cuma bisa nikah siri. Harusnya IR ini bukan korban ya, bukan korban. Dia itu juga sudah tahu si laki ini masih punya istri, karena dia sendiri aja nikahnya tuh secara siri, bukan secara resmi. Harusnya tahu dong kenapa. Kan kata orang kalau untuk jadi selingkuhan nggak perlu cantik. Jadi perlunya apa? Perlunya nggak tahu diri aja. Salah. Bukan nggak tahu diri, tapi gatal dan murah. Mungkin gak sih ada perempuan baik-baik yang mau jadi selingkuhan? Tapi kan masa tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang? Ya juga ya. Terus kira-kira ada gak nih kemungkinan kelak lo bakalan di posisi sebagai selingkuhan? Tahu. Misalnya nih ya, in the future lo terlibat hubungan terlarang sama suami orang. Nah itu kan bakalan banyak yang menghujat lo. Bersedia nggak? Bersedia. Bersedia, oke. Tapi kan lo tadi bilang gak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Gimana dong itu? Itu sih plot twistnya. Itu puncak komedinya sih. Kurang-kurangin dramanya, say. Karena keceplosan adalah kejujuran yang paling jujur menurut investigasi. Berkenalan di bulan Juli, terus diundang tuh ke TV ke Pagi-Pagi Ambiar itu di tanggal 3 Agustus, ya kan? Terus melangsungkan syuting di lantai 3 berdurasi 2 jam itu di tanggal 8. Terus kapan nikahnya? Sepolos-polosnya cewek pasti cari tahu dulu lah, apalagi ada keterikatan bisnis ya, di mana
kita pasti tahu dong mitra kita itu siapa, ya kan? Apalagi udah main hati, masa mau langsung dikawinin aja? Dulu kan udah pernah jadi korban ya, korban kebohongan laki-laki, masa sekarang mau dibohongin lagi? Percaya gitu sama perkataan buaya darat gitu kan? Aku udah cerai, aku udah itu, udah ini. Gak mungkin kalau sampai gak nyari tahu. Apalagi kalau misalkan niatannya mau menikah, pasti dicari tahu dulu ya. Apalagi kamu itu famous, terkenal, pintar, yang wow sekali gitu kan, aktif di media sosial. Kalaupun misalkan menjaga privacy, setidaknya cari tahu di belakang layar kek. Jangan mau TOL ya kan, dibohongin lagi dan jadi korban lagi. Harusnya kejadian sekarang itu dia bisa lebih pro player gitu kan. Masa tuh masuk ke lubang yang sama? Oh my god, ulala baby, percaya gak sih kalau dia itu polos dan sekarang adalah menjadi korban yang kedua? Korban lagi gitu. Percaya gak? Sebagai wanita yang independen dan berhati-hati, aku rasa gak mungkin deh dia gak tahu kalau itu cowok punya istri, punya anak. Gak mungkin deh, pasti dia ada sesuatu yang tapi sebirahi-birahinya cewek gitu kan, nggak mungkin lah mau gitu. Tapi ya nggak tahu juga sih, aku bingung jadinya deh. Yang lagi heboh sekarang bukan cuma soal masalah perselingkuhan, tapi yang bikin orang geram adalah ketika suami menikah siri diam-diam. Gong banget ini, tiba-tiba nikah siri. Seolah-olah istri sah itu cuma aksesoris legalitas, seperti bukan manusia yang punya hati dan hak. Dan yang nyakitin itu bukan cuma soal masalah perselingkuhannya, tapi juga semua kebohongan yang disusun rapi, dipoles dengan alibi, dilakukan dengan sadar, bohong di sini, bohong di sana. Parah sih, yang paling ironis itu kadang pelakunya itu merasa paling tersakiti. Dia minta dimengerti, dia minta dipahami, dia minta orang lain itu mengerti perasaannya. Kan egois. Padahal istri sah yang udah nemeni dari nol, yang dari awal udah ikut susah, yang jadi ibu dari anaknya, gak pernah tuh ditanya gimana rasanya ditusuk dari belakang, diselingkuhi, dibohongi, diabaikan, seolah-olah harga diri dan perasaannya itu gak ada artinya. Dan lucunya ketika ketahuan, bukannya minta maaf, bukannya introspeksi, malah nyalahin keadaan rumah tangga. Katanya hubungan udah gak baik, katanya istrinya banyak kelebihan, tapi kekurangannya juga ada. Ya namanya juga manusia, yang diomongi kok cuma pembenaran untuk kesalahan sendiri. Kalau sudah nggak cinta, kalau sudah nggak mau, pulangkan dia ke rumah orang tuanya baik-baik dari kemarin-kemarin. Bukan malah selingkuh, bukan malah nikah siri diam-diam. Kan kurang ajar. Selingkuh itu pilihan, bukan kecelakaan. Nikah siri diam-diam itu kesengajaan, bukan hilaf. Dan tindakan itu sangat merendahkan martabat istri yang sah. Hancur hati dan harga dirinya. Karena laki-laki setia itu bukan yang gak punya kesempatan, tapi yang memilih takut pada Allah dan menghormati yang sudah berjuang bersamanya. Dan buat yang masih bilang urusan rumah tangga itu gak usah dibawa ke hukum, bawa lah, kok bisa dibawa-bawa. Di Indonesia jelas, menikah lagi tanpa izin istri sah adalah tindak pidana. Menurut pasal 279 KUHP, suami yang menikah lagi tanpa izin istri pertama atau menikah diam-diam bisa dipenjara sampai 5 tahun. Dan kalau pernikahan siri itu tidak dicatatkan, maka bisa dijerat pasal 284 KUHP tentang perzinahan jika salah satu masih terikat perkawinan yang sah. Ditambah lagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jelas, untuk berpoligami harus lewat pengadilan dan harus ada persetujuan istri pertama. Jadi jangan main-main. Jadi jangan bangga kalau aku bisa ngelakuin aja sama dia. Kami kan sudah menikah statusnya. Walaupun diam-diam ya kan. Karena yang kamu lakukan bukan cuma melanggar hukum negara, tapi juga melukai orang yang seharusnya kamu lindungi, yaitu istri sah kamu. Ada juga laki-laki yang bilang, istri yang mengizinkan suaminya poligami masuk surga. Itu kalimat laki-laki yang cuma mikirin nafsunya. Masuk surga, masuk angin yang ada kau bang. Banyak cara masuk surga dengan melakukan hal-hal baik, bukan dengan cara poligami. Poligami itu syaratnya adil, dan adil itu bukan cuma di mulut, tapi di hati, perlakuan, waktu, nafkah, perhatian, dan kasih sayang. Di zaman Rasulullah, poligami itu untuk menolong para janda tua renta, perempuan yang kehilangan wali, anak yatim, dan yang berjuang di jalan Allah. Kalau sekarang yang dicari, kalau nggak yang mirip artis ya yang masih bening. Dikasih janda tua renta jawabannya, maaf ya nggak jadi, terima
kasih. Nabi Muhammad aja tidak mengizinkan untuk anaknya dipoligami. Dan beliau pun menikah lagi ketika istri pertamanya sudah meninggal, bukan di saat masih hidup. Jadi untuk perempuan yang saat ini masih bertahan, menangis dan merasa kalah, ingat, kamu nggak kalah, kamu cuma sedang dibuka matanya untuk melihat siapa dia yang sebenarnya. Kadang Allah mengambil sesuatu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyelamatkanmu dari orang yang benar-benar tidak menghargaimu.